Iya. Oke. Ya. Salam, selamat pagi, salam kudus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya sangat bersuka cita sekali ingin membagikan pengalaman kepada Bapak Ibu Saudara. Saya kira dalam hidup saya pasti saya melewati 3 tahap sukacita yang terbesar dalam hidup saya. Ya, yang pertama adalah ketika saya dilahirkan ke dunia ini, ya, oleh ibu saya atas berkat kasih karunia Tuhan. Dan tanggal 17 kemarin saya berulang tahun secara jasmani, ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik jemaat Gereja Injil Karunia maupun semua teman-teman yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, yang mengucapkan doa dan juga selamat ulang tahun bagi saya. Dan saya berterima kasih kepada semuanya. Terima kasih banyak, karena memang itulah salah satu sukacita kita ketika kita masih dikasih usia panjang umur, ya, oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Amin, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah tentunya saya juga yang paling saya rasa, ya, selama di dunia ini membawa sukacita bagi saya adalah ketika saya mengalami keselamatan hidup yang kekal. Nah, jadi kalau bisa dikatakan itu lahir yang sesungguhnya, lahir dalam kekekalan. Kalau yang tadi lahir dalam kesementaraan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah saya bisa lupakan, tetapi akan saya ingat terus dan ingin saya bagikan kepada setiap orang, dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Dikatakan di situ, Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi di sini dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita masih menantikan kedatangan Tuhan. Tentu ini sukacita. Setelah ini sukacita saya yang kedua, pengalaman. Nanti yang ketiga ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Amin. Jadi yang pertama tadi ketika saya lahir secara jasmani, saya sangat bersukacita, ya, mengenang itu. Dan yang kedua adalah ketika saya sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, kepastian masuk surga. Dan ini akan saya kenang juga terus dalam hidup saya, bahwa saya adalah warga surga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah dikatakan bahwa meskipun suatu saat kita meninggalkan tubuh yang fana ini, jangan khawatir. Meskipun ada sakit penyakit yang kita alami di dunia ini, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan tubuh yang kekal, yang abadi, yang penuh sukacita, nanti akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Amin. Luar biasa, tubuh Kristus yang kekal. Kita tidak akan mengalami sakit penyakit lagi, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi segala macam
penderitaan, tapi ketika saat itu Tuhan Yesus datang dan Dia akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah sukacita yang ketiga, saya kira yang saya katakan tadi, 3 tahap pengalaman yang sangat luar biasa yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya 1 kali saja lahir, kemudian hanya itu yang dirayakan terus dan tidak pernah merayakan sukacitanya ketika secara pribadi oleh kuasa Roh Kudus diperbaharui, kalau bisa kita katakan dilahirkan kita baru di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus menjadi anggota tubuhnya. Nah, itu akan menjadi satu motivasi yang terbesar bagi kita untuk senantiasa bersukacita dalam hidup ini. Amin. Ditambah lagi kita mengenang dan menyongsong, mengingat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa suatu saat nanti semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan, benar-benar sempurna. Tubuh kita pun akan sempurna dengan tubuh yang baru, sama seperti tubuh Kristus yang mulia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dengan mengingat semua kebenaran firman Tuhan ini, betapa kita sangat bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Betapa kita sangat bersyukur bahwa kita diciptakan baru di dalam Kristus dan menjadi anggota tubuhnya. Karena kalau 3 hal ini selalu kita ingat, selalu ada dorongan di hati kita untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah saya mohon juga doa daripada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, supaya karena kerinduan saya adalah di sisa hidup saya, seberapa tahun lagi, seberapa lama lagi Tuhan memberikan waktu kepada saya, kerinduan saya yang terbesar adalah bagaimana supaya berita kepastian keselamatan di dalam Kristus bisa disebarkan di seluruh dunia ini. Dan dengan cara apapun saya akan terus meminta hikmat dari Tuhan dan minta doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, agar seperti Paulus katakan, Tuhan mengaruniakan kepada saya melalui doa dari Bapak Ibu Saudara keberanian untuk menyampaikan Injil Kristus. Amin. Karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Sebentar Bapak Pendeta Pardosi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan begitu Bapak Ibu Saudara, setiap ada kesempatan saya ini selalu ingin menyampaikan Injil kasih karunia Allah dimanapun ada kesempatan itu. Karena apa? Karena saya kira memang waktu kita tidak banyak lagi. Artinya kita ini perlu maksimal untuk menyampaikan kepada seluruh dunia seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, agar semua orang mendengarkan bahwa Kristus telah mati menghapus segala dosa kita, dan setiap orang yang percaya diberikan jaminan kepastian masuk surga dan diberikan sukacita yang abadi, dan juga menjadi alat di tangan Tuhan, jadi saluran berkat bagi semua orang. Itu adalah kerinduan kita bersama. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati atas kesaksian ini. Saya sangat bersyukur. Saya kembalikan kepada Pak Dales untuk memimpin kita di acara selanjutnya. Terima kasih. Salam kudus. Ya, puji Tuhan.